kita mengambil kolom dari sini ya, 1 2 3 4. Ini adalah informasi penurunan. Kita bisa open posisi sell dari sini selama 2 menit. Nah, 2 menit dari sini ya. Sebenarnya agak telat. Sebenarnya kita bisa OP di candle keempatnya ini. Bisa OP langsung dari candle keempat ini dari ke sini ya. Mainnya agak terlambat, no problem. Jadi candlenya adalah penurunan. Tidak hanya kekuatan bayar tuh tidak ada kekuatannya. Terserah kalian mau garap 5 menitnya, 3 menitnya, 4 menitnya, terserah kalian ya. Ya. Sebenarnya sih terlalu lama nggak bagus juga ya. Agak bete juga kalau lama-lama. Jadi di Banaspati ini kita bermain di candle-candle konfirmasi saja. Bagaimana bentuk candle konfirmasi? Candle konfirmasi yang dia itu memiliki sumbu ya, memiliki sumbu atas bawah, ya, memiliki sumbu atas bawah. Sumbunya bisa panjang atas, bisa panjang bawah, seperti itu. Itu adalah candle konfirmasi. Bagaimana bentuknya? Candle konfirmasi apabila candle tersebut berwarna merah seperti ini. Perhatikan, sumbu panjang atas, pendek bawah, dia akan menurun ya. Kalau dia warna hijau, dia akan naik. Jadi kalau warna hijau itu cenderung kita mengikuti sumbunya, kalau warna merah kita mengikuti tubuhnya. Seperti itu penjelasannya ya. Contoh seperti ini. Candle ini adalah penurunan ya. Itu adalah penurunan. Oke, kita mau digocek nih sama si hijau ini. Tapi no problem. Karena kita tahu dia akan turun, kita bom lagi dia di sini. Jangan takut. Tidak akan terlalu kuat naik dia di sini. Jangan takut ya. Kita harus percaya diri. Karena harga tidak mungkin bohong. Dia akan turun di situ. Dia itu cuma maksa-maksa doang. Semakin kuat dia dorong-dorong ke atas dan candlenya berwarna hijau, maka semakin kuat dia akan jatuh ke bawah. Oke, perhatikan. Oke, kita dapat yang di atas lebih banyak malahan ya. Oke, sangat sempurna. Nah, kita berada di candle tua gapat. Berarti ini adalah candle keempat. Ini adalah candle keempat. Ini adalah dorongan ke bawah. Berarti dia akan naik gitu. Ya. Ini adalah candle kelima. Kita bisa OP di candle kelima ini selama 1 menit bisa. 1 menit bisa di sini. Oh, ini 30 detik. Sorry. Salah. Tunggu habis di 30 detik dulu. Oke, kita ambil di sini buy. Ya, karena itu informasi kenaikan. Kemudian kita ambil juga untuk wilayah 5 menitnya. Kita ambil juga untuk wilayah 5 menit seperti ini. Jangan takut saldo mau habis, harus percaya diri dan harus berani. Itu trading ya. Trading itu kalau kamu nggak loss ya profit. Itulah kunci trading. Nggak tahu 30 detik kita nggak dapat, no problem. 13 perdagangan 250 lewat, no problem ya. Kita terlalu cepat OP. Kita ambil wilayah 5 menitnya karena kenaikan akan dimulai. Oke, sangat sempurna. Dia mulai menunjukkan resistensinya ya. Selagi di posisi seperti ini, kalian bisa bom lebih banyak lagi ya, mengembalikan kerugian-kerugian kalian selama ini. Oke, kita mendapatkan 6 juta kalau kita profit. Oke, sangat sempurna ya. Yang 1 menit kita dapat, nggak tahu tadi 1 menit berapa kali OP tadi 1 menitnya. Nah, 5 menit kan, kalau 5 menit dia sampainya ke kolom ini. Ini kan masih ada satu candle lagi. Kita bisa OP langsung aja klik di sini. Oh, ditambah sedikit, kita cek di sini 4 menit, kita OP 5 menit. Nah, untuk biar pas ya timingnya. Nah, biar posisinya bisa pas di garis ini. Jangan sia-siakan peluangnya. Seperti itu.
Ingat, candle berwarna hijau, tubuhnya besar di bawah, shadownya panjang di atas, itu adalah wujud dorongan dari seller ya, kayak dari buyer ya, berarti dia akan naik seperti itu. Perhatikan candle ini sama, wujud dorongan ya, informasi kenaikan, ini wujud dorongannya ya. Bawahnya nggak ada sumbu, bawahnya tidak ada sumbu ya, seperti itu. Kalian bisa playback nanti videonya. Oke, dorongan itu masih berbentuk dorongan. Sebenarnya kita masih OP di sini pun kita bisa OP tiba-tiba kayak di video-video yang gue buat, sebenarnya bisa ya. Tapi karena kita bermain di real account nggak perlu gila-gilaan ya. Ini aja udah gila sebenarnya. Sebenarnya kita OP 2 menit udah profit. Nah, jadi kalian bisa mengestimasikan kan? Bisa mengestimasikan. Kalau dia ini masuk wilayah sideways, cenderung kan seperti ini di sideways. Sideways itu cenderung penurunan terjadi di candle start dari pertemuan candle ketiga ini dan candle keempat nanti. Maka terjadi penurunan. Maka dia akan berbentuk seperti ini. Itulah sideways kan. Sideways itu seperti ini. Nah, itu yang perlu kita jaga-jaga ya kalau di trend sideways. Jadi makanya gue bilang untuk trend sideways kita bisa bermain di 2 menit. Kalau 2 menit, kalau kita OP dari candle keempat di wilayah sebelumnya, yaitu di candle ini 4, 5, 6, berarti kita OP 2 menit, berarti kan batas ini pas dimana dimulai kenaikannya. Kemudian setelah kenaikan kita bisa OP sell di sini kalau informasinya penurunan. Ini kan candle keempat nih ya, perhatikan candle keempat. Dan di candle keempat ini informasi penurunan, kita bisa langsung bantai sell lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa bisa profit berkali-kali ya, seperti itu. Nah, perhatikan dia sedang membentuk salib berwarna hijau ya, sedang berupaya membentuk salib berwarna hijau. Oke, kalau salib begini, kalau salib sumbu atas bawah sama panjang itu dia netral ya, dia netral ya, sumbu atas bawah sama panjang dia netral. Nah, seperti candle merah ini sedang terbentuk. Nah, kalau dia tubuhnya di atas, berarti kan panjang bawah pendek atas sumbunya, maka itu adalah informasi penurunan. Ini sepertinya dia akan membentuk warna hijau salibnya, perhatikan. Oke, dia tidak membentuk salib, ini adalah informasi penurunan. Ini adalah informasi penurunan. Kita bisa OP langsung di situ. Benar, ini adalah momen sideways. Kita OP 2 menit, pas sekali, cuman kurang tinggi ya. Kita bisa OP langsung. Kayaknya nggak dapat 2 menit, kita OP 1 menit aja. Tunggu wilayah lewat 30 ya, biar mendapatkan jadi ujung open perdagangan kita tuh akan habis di candle ke-6, jangan di 3 menit ya. Nah, di sini tunggu dulu ya, sabar ya, tunggu dulu tunggu lihat pembentukannya terlebih dahulu. Takutnya di akhir-akhir dia membentuk candle berwarna hijau ya, dia meneruskan dulu baru turun kalau candle berwarna hijau ya. Tunggu, ini adalah candle keempat. Nah, dia bentuk candle berwarna merah, salib warna merah. Perhatikan, nah salib warna merah, kita OP sell di sini ya, 1 menit ya. Nah, seperti ini, sangat sempurna sekali ya, sangat sempurna sekali. Kita profit yang di bawah, yang di atas kita bisa dapat. Nah, kurang lebih seperti ini polanya ya. Dan ini sangat sempurna. Perhatikan salib warna merah ini tidak terlalu sempurna. Salib warna merah ini tidak terlalu sempurna ya. Dia tidak terlalu sempurna. Tuh masih tebal, dagingnya itu masih tebal ya. Berarti tebalnya kan ke atas. Nah, sebenarnya dia akan turun tapi tidak terlalu kuat. Terkecuali dia salibnya sempurna, maka dia akan kuat turunnya. Ya. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan profit. Kita tunggu saja. Oke. Oh, tipis ya. Perhatikan. Nah, perhatikan candle yang dihasilkan sebentar ya. Perhatikan candle yang dihasilkan. Ternyata bukan salib ya. Perhatikan ya. Nah, perhatikan ya. Tidak terlalu sempurna. Tidak terlalu sempurna ya. Candle ini menginformasikan penurunan. Oke, kita simak candle keempat. 1, 2, 3, 4
ini adalah candle 4 adalah penurunan, kita berada di candle kedua. Kalian bisa OP untuk 5 menitnya, sell ya. Perhatikan candle ini sedang berupaya membentuk candle penurunan ya. Sumbu pendek atas panjang bawah warna hijau, berarti dia akan turun. Kita tunggu sampai detik akhir. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai detik akhir. Kita open posisi sell di sini selama 5 menit. Nah, kita akan mengambil ujungnya saja. Oke. Betul dia akan turun seperti ini. Oke, sangat sempurna. Oke, sangat sempurna sekali. Kemudian kita bisa persiapkan 3 menit. Sangat sempurna sekali di sini, teman-teman. Sangat sempurna sekali. Jangan takut-takut. Bantai aja. Dia naik lagi, kita ambil 4 menitnya. Ya. Kita ambil lagi 4 menitnya sebanyak mungkin, jangan takut-takut. Sebanyak mungkin karena peluang itu tidak selalu ada. Oke, dia mulai turun menunjukkan resistensi yang sebenarnya. Kita tunggu saja seberapa kuat penurunan seller ini ya, seberapa kuat tenaganya. Kita tunggu saja. Karena di sini gue juga mainnya kecil-kecilan, main 46.000 cuma ya. Oke, betul dia akan membentuk kuat turun. Oke, terus dan sempurna. Di sini kita tinggal menunggu saja ya penurunan dari sellernya sampai ke candle. Oh, ini kelamaan, yang ini kelamaan sampai ngelebihin garis ini ya. No problem lah ya. No problem. Ada peluang kita OP lagi ya, ada peluang kita OP lagi. Jangan dibuang-buang kesempatannya. Oke, karena kita tahu dia akan turun. Oke, kita tunggu saja. Udut dulu. Kamu udah pada alamat nomor? Masih kok. Budi memang di band. Budi kau band ya? Bukan. Budi-budian itu. Oke. Kita mendapatkan posisi yang sangat sempurna sepertinya. Kita tunggu saja. Jadi nanti untuk candle bentuk-bentuk candlenya pasti akan gua tunjukkan setelah gua melakukan open perdagangan ini. Sementara ini kita tunggu dulu, tunggu semuanya selamat ya. Nanti gua akan bagikan candle mana saja dan gua jelaskan seperti apa sih wujud candle yang bisa membawa penurunan tersebut ya, sampai candle kelima ya. Perhatikan penurunan kuat terjadi di candle terakhir ya, pas di wilayah konfirmasi kita. Perhatikan, ini yang membuat kita profit semua. Oke. Ya, kita tunggu saja. Deg-degannya luar biasa ya. Ada loss nggak bang? Ya, loss itu pasti ada ya. Kalian bisa perhatikan loss itu kadang hadirnya itu karena timing open posisi kita yang tidak terlalu ideal. Itu saja sih sebenarnya yang membuat kita loss ya, wilayah open posisi itu saja. Jadi kalian bisa mengestimasikannya sendiri nanti ya. Sangat sempurna, sangat sempurna. 57 perdagangan tanpa loss. Nah, ini yang kelebihan tadi ya, kelebihan satu candle. Harusnya kan habisnya tadi di sini ya, candle ke-6 ya harusnya. Kalau ketika masuk di wilayah ini dia sudah berbicara informasi dari candle sebelumnya, yaitu candle keempat. Candle keempat adalah informasi kenaikan dan ini sangat berbahaya sebenarnya. Tapi kita lihat dulu kuat atau tidak.
kenaikan tersebut ya. Ini adalah informasi kenaikan. Ingat, candle berwarna merah, sumbu panjang bawah, pendek atas, itu adalah informasi kenaikan. Namun di candle kelima adalah informasi penurunannya. Jadi ini adalah candle kelima, ini meneruskan informasi dari candle kelima ya. Nah, seperti itu. Maka dia tidak terlalu kuat naik. Tapi nanti next di sini akan terjadi kenaikannya. Nah, ini ada juga informasi kenaikan juga ya. Nah, di candle kedua penurunan seperti yang sudah gue bilang tadi ya, penurunan terbentuk karena candle ini, karena candle hijau ini. Kita tunggu sampai dia habis penurunan ini, kemudian kita open posisi buy. Karena candle keempat menginformasikan kenaikan, kita bisa OP. Ini adalah candle ketiga, berarti kita OP cukup 2 menit saja untuk mencapai ke candle ke untuk mencapai ke candle ke 6 ya. Kita cukup 5 menit, tapi kita tahan dulu karena di sini ada ini sangat kuat sekali ya. Ini penurunan semua penurunan ya, sangat berbahaya. Kita tunggu dulu, kita menganalisa candle per candle ya. Karena candle pembukaan di sini penurunan, kenaikan, penurunan ya. Jadi ada indikasi akan terjadi kuat turun, itu ada, tapi slow dulu. Oke, perhatikan dia sudah membentuk sideways di sini. Perhatikan seperti ini, jangan terburu-buru. Tunggu sampai habis 30 detik pertama. Nah, perhatikan informasi dari sini mulai terbentuk. Nah, saat open posisi buy ya, seperti itu, sangat sempurna ya. Oke, di sini gue jelaskan. Kita hanya bermain di candle-candle konfirmasi saja bagaimana candlenya. Perhatikan, ini adalah penurunan, kenaikan. Jadi dia hanya terbalik saja. Kalau hijau kita dominan mengikuti sumbu, kalau merah kita mengikuti tubuhnya. Ya, ini adalah konfirmasi. Ini adalah candle konfirmasi. Lalu bagaimana candle informasi? Candle informasi itu nggak ada sumbu ya, kayak hammer apa tuh ya. Gua nggak tahu terlalu detail mengenai candle-candle pattern dari Google ya. Nah, yang seperti ini dia harus ada pendukung ini. Mana pendukungnya? Ini pendukungnya ya. Ini lihat sumbu panjang atas, pendek bawah. Maka dia membawa arah harga kenaikan. Kemudian seperti ini. Ini adalah penurunan ya. Penurunan dikuatkan lagi dengan hadirnya candle ini, netral ya. Tubuhnya kecil. Salib tidak sempurna. Kenapa? Kalau dia sempurna dia agak ke bawah dikit atau dia ke atas sedikit tubuhnya. Ya, alhasil terjadilah penurunan. Ya, seperti itu polanya. Ingat, candle keempat kekuatannya sangat luar biasa ya. Oke, candle keempat kekuatannya sangat luar biasa. Jadi cenderung tidak ada yang bisa membatalkan, cenderung sebenarnya ya, terkecuali manipulasi ya. Seperti kalian pernah lihat candle yang warnanya sudah jelas, konfirmasinya jelas, namun dia tidak sesuai konfirmasinya, tidak sesuai sifat. Ternyata pas dicek di IP teman kita, IP perangkat teman kita, ternyata betul dia berbeda warna dan berbeda bentuk. Ini adalah kenaikan ya, kenaikan doji lagi, salib yang tidak sempurna. Ini yang membatalkan ya. Ya, itu yang membatalkan. Perhatikan candle yang seperti ini berwarna merah, kita tidak bisa mengikuti arah dagingnya. Arah dagingnya kita tidak bisa, kita ikuti sumbunya karena ini adalah candle close ya. Candle seperti ini akan hadir di wilayah-wilayah resisten, global support ya. Ya, itu tanda berakhirnya sebuah tren ya. Itu tanda berakhirnya sebuah tren. Oke, kita perhatikan yang ini tadi sangat sempurna. Kenaikan terjadi dari sini. Informasi mana? Ini candlenya, candle kenaikan di candle keempat, dan kenaikan sangat sempurna terjadi di sini. Oke, dan ini adalah netral ya, dimana dia mengikuti arah harga yang dilahirkan seperti itu. Nah, apabila kalian menjumpai penurunan di wilayah ini nanti, penyebabnya adalah kalian bisa perhatikan opening harga di wilayah ini, di wilayah kita tadi adalah penurunan. Jadi 3 ini diambil penurunan semua di wilayah informasi, candle informasi ya. Kemudian ini adalah penurunan di candle keduanya
namun tidak akan terlalu kuat. Nah, perhatikan, apabila dia membentuk seperti ini selama sampai detik akhir nanti habis, maka dia menutup informasi yang terjadi di periode sebelumnya. Ya, dia menutup informasi yang terjadi di periode sebelumnya, seperti yang gue bilang tadi. Candle tersebut, nah candle seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini ya posisinya, nah seperti ini, dia menutup informasi sebelumnya atau close dari trend. Ya, contoh seperti ini. Ya, dia close trend. Kode ini adalah kode penurunan dan di sini ditutup oleh close trend. Kemudian betul dia menutup kenaikan. Nah, seperti itu. Kita cek yang di sini. Nah, perhatikan di sini. Oke, dia membentuk candle close trend. Ya, dia menutup tren yang sedang berjalan. Apa itu? Naik, kemudian hadir candle ini dan terjadi lagi penurunan di sini. Ingat, ya, ingat, kalian harus pelajari itu. Kalian harus pelajari itu. Kemudian kita akan open lagi. Kemudian salib sempurna, kita cari salib yang sempurna. Ada tidak di sini? Salib yang sempurna. Jadi tanpa candle-candle ini jangan OP ya. Kalau nggak tahu jangan maksakan. Yang membuat kita lesu, kita penasaran. Nah, ini ya. Ini salib yang sempurna tuh seperti ini ya. Tubuhnya ada dagingnya dan dia sangat sempurna dan bentuknya sangat salib, betul-betul jadi salib. Ya, dia meneruskan harga kenaikan tuh seperti ini ya. Nah, apabila salib hijau tapi salibnya di bawah ya. Jadi kita mengikuti arah salibnya. Ya, apabila posisi tren sedang naik seperti ini tapi salib ini tadi adalah salibnya di bawah dan dia berwarna hijau, itu menunjukkan kekalahan buyer, berarti next di periode ini akan terjadi penurunan. Seperti itu ya. Atau dia tidak meneruskan tren, seperti itu kurang lebih. Kemudian apa namanya, kalau candle merah, contoh ini, nah seperti ini, seperti ini ya. Seandainya tren sedang berjalan, sebenarnya ini sudah jadi kode ya. Sebenarnya di posisi ini dia jadi kode. Ini sudah menjadi kode bahwasanya tren akan seller akan mendominasi kembali ya. Berjalan, harga berjalan, hadir candle ini, hadir candle ini, hadir candle ini adalah close ya, penutup ya, penutup. Maka di sini dia membentuk resisten ya, seperti itu. Jadi dia menutup informasi di sini. Kemudian dikuatkan lagi, hadirlah candle salib berwarna hijau ini menunjukkan akan berlanjutnya tren tersebut. Berarti ini kan trennya adalah arahnya naik seperti ini. Nah, ya, seperti itu. Kemudian apa ya? Kita cari lagi. Ini adalah kode reversal ya, salib yang tidak ada daging dia akan menjadi reversal. Dan kemudian seperti yang gue bilang tadi, salib ini kuat menginformasikan akan naik lagi dan tapi kemudian dilawan lagi dengan penurunannya. Perhatikan, maka di sini naik turun. Seperti itu kodenya ya. Ini penutup, perhatikan ya, salibnya ke bawah warna merah, terjadilah kenaikan. Seller lemah di situ. Jadi kita bermain di candle-candle seperti apa saja candlenya. Kita bermain di candle-candle konfirmasi itu yang kayak gini. Jadi apabila di candle keempat, nah kita cek riwayat yang sudah terjadi. Perhatikan 1, 2, 3, 4. Nah, penurunan, informasinya penurunan. Kita sedang berada di trend sideways. Perhatikan, gue ulangi lagi. Ini patokan kolomnya 1, 2, 3, 4 ya. Di candle ketiga ini ya. Nah, ini sudah seperti yang gue bilang adalah kode kenaikannya. Di candle keempat, di mana candle keempat ini ada konfirmasi yang akan kita ambil sebagai penguat, informasinya adalah penurunan ya, wujud dorongan dari seller. Nah, di posisi sideways seperti yang gue bilang di waktu seminar, kita bisa melakukan open langsung, bisa OP langsung selama 2 menit untuk mengambil 3 candle. Kan 2 menit itu kita bisa mendapatkan 3 candle, atau 1 menit no problem, asal 30 detik akhir kita OP-nya ya. Kita bisa OP di badannya sini, atau bisa berkesempatan OP di atas ini ya, lebih bagus, kurang lebih seperti ini. Dan dia akan close di wilayah candle ini, yaitu candle ketiga, 3 candle ya, yaitu di candle ke-6. Nah, candle ke-6.
close-nya. Kemudian setelah candle ke-6, konfirmasi yang dilahirkan kenaikan, akan terjadi kenaikan karena sideways seperti yang gue bilang, sideways itu dia seperti ini dan seperti ini, seperti ini, seperti ini terus. Jadi di momen sideways, momen berbalik-balikan arah harga itu akan terjadi secara kurang lebih 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, atau 3 candle, 3 candle, 3 candle, 3 candle, 3 candle, 3 candle, ya. Makanya dari sini sudah ada kode, ya, sudah ada kode. Dan di sini pun di candle kelima pun kode kenaikan, candle ke-6 kode kenaikan, ya. Sebenarnya nggak perlu lagi kita menganalisa itu sebenarnya, karena kita tahu oh ini sedang berada sideways misalkan. Nah, seperti ini kan. Oh iya, tren habis kuat turun dan di sini dia membentuk sideways dari sini. Kemudian ya, nah ini kan momen sideways, ya. Itulah perbedaan sideways, ya. Ataupun tren kuat naik atau downtrend, wilayah 2 menit itu sangat ideal sebenarnya, ya. Downtrend atau uptrend wilayah 2 menit sangat ideal. Tapi bagaimana kalau kita tadi OP 5 menit? Aman tidak? Aman saja. Contoh seperti ini. Yang membuat kita tidak aman, kecuali kalian mendapatkan posisi di posisi tubuh seperti ini di sini. Nah, ya, kita kan akan mencapai ke wilayah 5 menit. Sebentar kita analisa seperti ini. Kita ambil wilayah. Nah, seperti ini. Seperti ini, ya. Nah, ini adalah kolom pertama di mana tempat kita mengambil konfirmasi. Ini adalah wilayah konfirmasi kita, dan ini adalah wilayah open posisi kita di kolom yang satunya, kolom berikutnya. Jadi kolom sebelumnya untuk kolom selanjutnya, ya. Kita mengambil konfirmasi dari candle ini, yaitu candle penurunan, ya. Kemudian misalkan kalian open posisi sell langsung dari sini, langsung dari candle keempat, misalkan, karena kalian tahu sudah mendapatkan bahwasanya akan terjadi penurunan. Karena ini sell, berarti close-nya tadi ada di candle atas, ya. Kita bisa open posisi langsung, jebret di sini bisa, saat di wilayah close price-nya bisa. Dan betul ketika memasuki wilayah 6 atau close di wilayah garis ini, dan dia betul candle penurunan. Mana candlenya? Ini adalah candlenya. Jadi informasi yang penurunan yang dilahirkan dari candle ini betul membawa penurunan di wilayah ini, ya. Seperti itu. Paham, ya? Untuk 3 menit kita bisa mengestimasikan 3 candle, 1, 2, 3. Berarti kita akan masuk di wilayah candle ke-1 closingnya, dan kita profit di wilayah ini. Kemudian kita bantai lagi buy-nya di sini, ya. Karena ini momen sideways kita bisa melihat konfirmasi candle kelima. Oh, jadi akan naik. Candle ke-1 pun sudah berbentuk naik, kita bisa OP di sini selama 1 menit. Setelah 30 detik buy, habis di candle candle ini, ya. Untuk di 3 candle terakhir, patokan kita mana? Tetap di candle utama. Candle mana? Candle keempat, informasi penurunan, ya. Di candle ke-6 itu induknya ada di sini, ya. Ini nih induknya itu di sini di candle keempat, ya. Arah harga. Nah, ini adalah arah harga, dan dia sangat sempurna. 20 juta jadi 30 juta. Alhamdulillah dalam sekejap, ya. Kemudian misalkan nah, sudah dicatat dulu, ya, dicatat, nanti kalian hafalkan dulu. Kita hanya bermain di candle konfirmasi saja. Candle yang pertama sumbu wajib atas bawah, terlepas itu mau panjang atas, pendek bawah, terserah. Selama secara warna, candle berwarna hijau, ingat, ya, candle berwarna hijau, sumbu panjang atas, pendek bawah, dia akan naik, konfirmasi naik, ya. Jadi intinya candle berwarna hijau, sumbu atas bawah, kita mengikuti sumbu yang paling panjang, ya. Candle berwarna merah, sumbu atas bawah, kita mengikuti candle yang paling pendek, berarti kita mengikuti arah tubuh si candle. Gue contohkan, kita zoom dulu ini. Gue contohkan, ini adalah penurunan, ya. Ini adalah candle penurunan. Dan ingat, dia tidak akan berlaku apabila bukan di candle keempat. Jadi kita mengambil konfirmasi hanya di candle keempat saja,
ya. Karena wilayah konfirmasi pola candlestick untuk binary itu ada di 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Karena kode reversal atau kode pembalikan arah harga terdapat di candle 4, 5 dan 6. Oke. Intinya sudah gue kasih dasar basicnya itu adalah apabila candle berwarna merah, kita mengikuti arah tubuh candlenya, ya. Arah tubuh candlenya arah tubuh candlenya apabila candle berwarna hijau, kita lebih mendominasi mengikuti arah sumbunya. Gue contohkan kembali contoh seperti ini, sumbu pendek bawah panjang atas, ya. Ini kan sumbu pendek bawah panjang atas berwarna hijau. Kita mengikuti arah sumbunya. Karena sumbu yang panjang di candle hijau itu adalah wujud dorongan dari buyer. Dorongan candle berwarna hijau atau dorongan buyer akan menjadi reversal, sedangkan dorongannya untuk candle merah dia akan menjadi penerusan. Makanya kita mengikuti meneruskan arah tubuh atau arah dorongannya kalau untuk candle merah. Paham seperti itu? Apabila hadir candle-candle seperti ini, contoh seperti ini kan tidak terlalu sempurna atau tidak terlalu kuat, ya. Misalkan ini di candle keempat, ya, dia tidak terlalu sempurna dan tidak terlalu kuat, walaupun dia sudah bisa menjadi kode akan terjadinya penurunan. Contoh, kalau kita amati secara detail seperti ini, perhatikan sumbunya panjang atas sedikit daripada bawah, ya, sumbunya lebih panjang atas sedikit daripada bawah, menunjukkan informasi penurunan. Apabila kalian ragu, jangan. Tapi dengan sebuah teknikal seperti ini, dengan penjelasan yang sangat detail seperti ini, kalian bisa mengeksplornya sendiri, ya. Ketika kalian tidak mengenal wujud candle tersebut. Contoh yang hadir candle seperti ini, di candle keempat candle seperti ini, contoh saja. Kemudian kalian bingung arahnya akan kemana, karena kalian tidak mengetahui pola candlestick dengan wujud candle seperti ini. Apa sih jadinya? Ya, kalian bisa menunggu pembentukannya. Kalian lihat aja hasilnya apa yang dihasilkan. Oh, ternyata yang dihasilkan adalah penurunan, ya. Kalian bisa kalian save. Oh, ini ketika ada candle ini hadir, maka dia akan jadi penurunan. Atau kalian bisa masuk ke candle kelima atau candle keenam, ya. Kalian bisa masuk ke candle 5 atau candle keenam apabila candle keempat membingungkan kalian. Oke. Jika ragu, masuk akun demo, testing open perdagangan atau tester open perdagangan langsung untuk meyakinkan kalian. Yang pasti kalau gue pribadi, gue hanya bermain di candle konfirmasi saja. Candle seperti apa? Candle yang bersumbu atas bawah, ya. Contoh seperti ini, penurunan, kenaikan, ya. Seperti itu, ya. Gue rasa video ini sudah cukup jelas, ya, cukup jelas, dan gue juga sudah memberikan sampel cara open perdagangannya. Dan jangan ikuti pola open perdagangan gue tadi yang bom gak karuan tadi, ya. Itu hanya sampel saja. Dan gue pastikan jangan takut rugi untuk trading binary option ini apabila kalian sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan seperti ini. Kalau kalian tetap takut, maka loss yang akan menghantui kalian, ya. Prinsip binary option itu kita loss satu kali, kita bisa profit 5 kali. Itulah prinsipnya binary option. Oke, apabila ada yang ditanyakan kembali nanti, kalian bisa tanyakan di grup seminar, ya. Ya. Oke, cukup penjelasannya. Kita hanya bermain di candle konfirmasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.